A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, malam hari ini tak henti-hentinya di dalam hati kita, lisan kita, kita memuji syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bermuajahah, bermajelis di sebuah majelis yang diridhai Allah, dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini Allah takdirkan kita berada di dalam takdir yang baik, berada di dalam takdir yang diridhoi oleh Allah. Bahkan sering kita mendengar majelis-majelis ilmu dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh binatang melata, bahkan ikan-ikan yang di lautan pun turut serta mendoakan. Karena apa? Mereka tahu ridho terhadap apa yang kita pelajari,
di majelis ta'lim, majelis ilmu ini, yaitu ilmu din yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik, yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan sangat dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang rasul liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan hukumnya sudah jelas, tiada orang ini akan menjadi baik, tiada manusia menjadi akhlaknya baik illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu. Ilmu apa? Ulumuddin, ilmu agama. Dan tiada ilmu selain ilmu agama yang bisa menjadikan manusia berakhlak mulia. Tak ada, hanya ilmu agama. Oleh sebab itu baginda Rasul menjelaskan hukum menuntut ilmu agama, apa ikhwan fillah, wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wah, Pak Ustaz, itu orang gak paham dengan agama Islam tapi baik. Memang manusia secara fitrah itu ada dalam diri mereka itu jiwa yang baik, memang ada, tetapi tak sempurna. Sebagaimana Islam mengatur pribadi seorang manusia untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, Islamlah, agamalah konsepnya yang sempurna. Ikhwan fillah rahimakumullah, antum kalau perhatikan konsep agama kita, agama Islam begitu sempurna dalam semua hal. Dan saya berintrospeksi diri dengan ilmu-ilmu agama yang kita pelajari, ilmu Islam yang kita pelajari, subhanallah, luar biasa. Islam luar biasa itu. Makanya setelah saya evaluasi diri saya sendiri, ya, dengan bangganya saya mengatakan secara pribadi untuk saya sendiri, saya bangga menjadi seorang muslim. Karena apa? Karena ajaran-ajaran dan syariat-syariatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama, dimudahkan oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu. Amin Allahumma amin. Kemudian dan juga kita berdoa, bukan hanya ilmu kita pelajari saja, tetapi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dikuatkan untuk mengamalkan ilmu itu secara pribadi, dan juga kita diberi kekuatan oleh Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, diberi kemampuan untuk mendakwahkan, menyebarkan ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita amalkan kepada keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita,
Sehingga apa? Ilmu Islam yang merupakan nurullah, ilmu Islam yang merupakan cahaya dari Allah yang menerangi hati kita, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang bisa menerangi hati kita, kemudian juga bisa menerangi keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, siapapun yang berada di dekat kita. Mereka nyaman bersama kita, mereka terang jalannya bersama kita. Karena apa? Kita berbagi cahaya Allah dengan mereka. Kata siapa Ustaz? Ilmu ini cahaya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang mungkin antum sering dengar para ustaz-ustaz kita menyampaikan qaul beliau ini yang wah luar biasa. Ketika beliau mengadukan kepada gurunya, sakautu ila waqi, saya mengadukan permasalahan saya kepada guru saya Waqi, perihal apa? Su'ahifzi, hafalanku itu buruk, hafalanku rusak, hafalanku susah, kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Su'ahifzi, ya guru, hafalanku ini kok susah ini, ada apa? Saya belajar ilmu agama ini menghafalnya susah. Fa'arsadani antarkil ma'asi, kemudian gurunya memberikan petunjuk kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Al-ilmu nurun, kata guru beliau, al-ilmu nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yurda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberi oleh Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ikhwan billah jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa sadar dengan betul-betul kesadaran, sebagaimana kita yakin dengan kebenaran Islam dengan hakul yakin bahwa ilmu yang kita pelajari ini, ilmu Islam, akan menjadi penerang untuk siapa? Diri kita, dan juga menjadi penerang kepada siapapun yang berada di dekat kita. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu kita harus semangat mencari ilmu ini. Bahkan kata Rasul, menuntut ilmu itu fisabilillah, mulai berangkat sampai tujuan, pulang lagi fisabilillah. Keringat yang menetes keluar, debu-debu yang menempel di tubuh kita, bahkan kita terluka dalam perjalanan yang mungkin tergores, terjatuh, berdarah, sampai pada tingkat Allah takdirkan kita di takdir yang baik, meninggal kita dalam rangka rihlah, perjalanan thalabul ilmi, menuntut ilmu fisabilillah. Kita harus yakin itu. Nah, pertanyaannya jamaah ikhwan fillah rahimahumullah, sudahkah kita memposisikan ilmu itu sebuah cahaya, atau hanya sekedar rutinitas Pak Ustaz? Setiap kali saya berangkat mengisi waktu jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kalau hanya itu, istighfar kita banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus jadikan ilmu itu luar biasa. Bila perlu pamitan kita dengan siapa Ustaz? Istri di rumah. Istriku, ini suamimu
mau berangkat mencari cahaya Allah. Wah, ini salim cium tangan. Jadi betul-betul kita mencari ilmu itu dengan semangat yang tinggi. Tapi kalau hanya biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya, padahal Rasulullah yang kita yakini betul kerasulannya dengan ajarannya yang mulia, betul-betul memposisikan ilmu ini dengan luar biasa istimewa. Kok kita biasa-biasa saja? Berarti kita harus banyak-banyak beristighfar. Oleh sebab itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan di dalam hati kita itu kecintaan terhadap ilmu agama, dan kita sadar betul yang kita cintai, yang kita cari adalah sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimakumullah, sholawat salam marilah kita haturkan teruntuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, wa tabi'in, dan seluruh umatnya yang meniti jalan agama Islam secara pribadi, keluarga, masyarakat, berusaha menjadi pribadi muslim yang betul-betul mengikuti syariat agama Islam, Al-Quran dan Sunnah sampai datangnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini kok kayaknya ustaznya tegang pintu ini, tak ada santainya seluruhnya ya, tegang betul ini ya. Perjalanan jauh biasa gitu ya, karena ke bawah mobil jadi harus tegang jalannya, kalau enggak lubang ini ketat terus gitu ya. Ikhwatillah rahimakumullah, itu mukadimah yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kita ya. Amin. Allahumma amin. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya diamanahi oleh beliau Ustaz Komarudin untuk menyampaikan ta'lim pada malam hari ini. Terus terang ikhwan billah rahimakumullah, berat kalau saya harus disandingkan dengan Ustadz Kahfi Hamdan. Kenapa? Beliau ini di belakangnya banyak sekali prestasinya dengan Ustadz Komar. Makanya saya kalau mau menyampaikan taklim kepada antum pada malam hari ini, mungkin bahasanya menggarami air laut saya ya. Karena apa? Guru-guru antum ya, sudah minder saya dengarnya ini ya. Makanya malam hari ini tak banyak ilmu yang akan saya sampaikan, hanya saja malam hari ini terus terang saya menyampaikan kepada saya pribadi dan kepada ikhwan sekalian, dengan adanya majelis-majelis taklim, dengan adanya majelis ilmu, mari bersama-sama kita lazimi ya. Karena sekali lagi ikhwan billah rahimakumullah, saya lihat antum ini yang sudah melazimi taklim majelis ilmu ini sudah melalui jadwal-jadwal yang dikondisikan dengan baik, dan saya yakin antum ahli ibadah, dan ini adalah sebuah proses antum ingin menjadi ahli ilmu, dan tentunya kita juga berusaha untuk menjadi ahli dakwah. Karena ikhwan fillah rahimakumullah,
merupakan ajaran yang mulia, bisa menyebar ke seluruh dunia karena dakwah. Jadi kalau mengharapkan kebaikan umat Islam ini sadar dengan kemuliaan agamanya, harus didakwahkan. Dan antum saya lihat ini proses untuk membekali diri dengan ilmu supaya bisa berdakwah. Wah, bahasanya tinggi betul Pak Ustadz. Kalau dakwah itu saya nggak bisa, apalagi kalau di depan. Nah, ini di depan kamera seperti ini berat Ustadz. Tak selalunya dakwah harus memakai mic. Tak selalunya dakwah harus di atas mimbar. Dakwah bisa kita sampaikan bilhal, dengan perilaku ibadah yang kita lakukan, tanpa terucap dengan kata-kata tapi orang lain menilai diri kita, dengan ajakan-ajakan ya, bisa kita lakukan. Artinya Islam ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dakwahnya para ustaz, para kiai, para alim ulama, lulusan-lulusan pesantren. Tidak. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasul, walaupun satu ayat. Kalau kita menunggu jadi ustaz, paling tidak harus 4 tahun dulu nyantri di pesantren. 4 tahun bukan waktu yang sulit, bukan waktu yang singkat ya. Apalagi udah ada luar sahabat ustaz saya ini, umurnya sudah tua ya. Kalau masih muda iya. Nah itu kan teori kita. Memang pesantren itu ada standarisasi umur. Lulus SMP, lulus SD, lulus SMP, masuk pesantren. Tapi itu sebuah teori yang saat ini memang berkembang secara umum. Tapi pada hakikatnya Islam tidak begitu. Sahabat Umar bin Khattab menjadi santri Rasulullah itu sudah tua, ya kan? Sahabat-sahabat tua sudah secara umur. Bisa, makanya antum walaupun sudah jenggotnya putih apakah nggak boleh Ustaz jadi Ustaz? Boleh. Balighu anni walau ayat. Dan saya ingatkan pribadi khusus saya dan kita ikhwan fillah, kita mengharap ilmu itu bermanfaat, iya kan? Sering kita dengar sebuah hadis baginda Rasul, idza mata ibnu adam in qata amalu illa bisalasa, shadaqatun jariyah, ilmu yang tabi'u bihi, waladun sholihun yad'u ilaihi. Yang artinya idza mata ibnu adam, jika meninggal dunia anak cucu Adam, in qata amalu, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah apa Ustaz? Nanti Ustaz Kafi Hamdan menyampaikan masalah fikihnya sedekah jariyah itu apa. Al-ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Wa waladun sholihun, dan anak soleh yang mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat, garis bawah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang apa? Ilmu yang kita dakwahkan, ilmu yang kita sampaikan kepada siapa? Kepada siapapun. Gitu. Enggak hanya kepada umat Islam, umat yang lain kita sampaikan kemuliaan Islam. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita lihat siapa ilmu yang paling bermanfaat, paling banyak manfaatnya, yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia, yang paling banyak dikatakan
ilmu yang tabi'i ini kan bermanfaat, mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi kita dapat terus pahalanya. Ya. Siapa yang paling banyak mendapatkan ilmu bermanfaat? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengajarkan Islam ini kepada umat manusia, ya, kepada umatnya, terus turun temurun. Beliau yang paling banyak ilmu bermanfaat. Dan tentunya kita bermajelis ilmu, bermajelis taklim, ini salah satu fadilah keutamaan biar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk kita sendiri. Sudah Ustaz, untuk saya sendiri aja lah. Enggak pun, harus didakwahkan, harus disampaikan. Kita mengenal Islam, yakin dengan kebenaran Islam, kita menjadi pribadi yang baik. Jangan kita saja yang jadi baik. Keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kita sampaikan kebenaran Islam ini. Ayo menolak Pak Ustaz, pahalanya lebih banyak. Adil, ditolak pahalanya lebih banyak. Kenapa? Semakin ditolak, kita semakin mendekati, semakin susah kita berupaya untuk bagaimana caranya, semakin banyak pahalanya. Inna min aidhamil jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seiring sebanding dengan kesusahannya kita untuk mendapatkannya. Makanya kalau kita itu mendakwahkan Islam berat, sulit, susah, diajak sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau, semakin banyak nggak maunya, semakin banyak pahala kita. Wah, berarti kita cari yang sulit-sulit, Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi subhanallah, Islam itu luar biasa. Kita dakwah nggak berhasil saja, pahalanya banyak. Dakwah berhasil, ilmunya manfaat. Subhanallah. Makanya ikhwan fillah rahimahumullah, sampaikan ilmu yang sudah dipelajari walau ayat, walaupun itu 1 ayat. Mudah-mudahan berangkat kita memahami ilmu Islam ini untuk kebaikan diri kita, memahami bahwa kita itu adalah sebuah cahaya, dan kita berikan cahaya itu kepada siapa saja yang berada di seputar kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-ilmu yang tabi'u bihi, ilmu yang terus manfaat. Makanya jangan cium diri, saya bukan pesantren Pak Ustaz, nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Tapi kan bisa, intinya dakwah itu bisa dimengerti oleh siapa yang mendengar ajaran kita, sampai yang penting paham. Gitu ya. Lebih bagus lagi dipertingkatkan lagi belajarnya, bahasa Arabnya, sehingga ya agak luas sedikit lah, gitu ya, menyampaikan ya, dengan kawan kita, tetangga kita sedikit lah keluar bahasa Arab, kan ya. Jadi pintar sekarang bahasa Arabnya. Oh iya, belajar loh. Ini saya baru berapa kali pertemuan ini sudah hafal tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan yang terpenting ikhwan fillah rahimakumullah, ketulusan hati kita untuk mempelajari agama Islam ini betul-betul kita harus luruskan. Niat kita harus kita luruskan. Sekali lagi, al ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan sekali lagi cahaya Allah itu tak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini mungkin menjadi pengingat saya pribadi khususnya
dan ikhwan fillah semuanya, bahwasanya saat ini mungkin dengan berbagai macam kegiatan duniawi kita di sana, di luar sana, kita lupa akan indahnya Islam, kita lupa akan indahnya dengan ilmu. Sehingga apa? Ilmu taklim yang mestinya itu menjadi sebuah target kejar kita, selama ini hanya kita jadikan sebagai sampingan saja. Jadi kalau bisa taklim di rumah, pelajari lagi, kuasai. Ini satu pertemuan sudah saya kuasai, besok ada pertemuan lagi, dikuasai lagi. Kemudian cari target-target, siapa yang mau saya ceramain, siapa yang mau saya kasih ilmu disatulakan. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, saya lihat ya, antum yang ada di sini istimewa kalau menurut saya, terus terang istimewa. Kenapa istimewa Pak Ustadz? Mau duduk seperti ini bermajelis taklim, majelis ilmu, ini istimewa betul. Mau mendengarkan taklim ilmu agama ini istimewa betul. Karena apa? Di luar kanan itu terus terang sulit di sana itu mengumpulkan seperti ini, bisa taklim seperti ini. Lari semuanya dengan taklim ini. Mau kumpul itu kalau ada makanannya, habis makan pulang. Ilmunya bukan nutrisi. Makanya malam hari ini ya, sangat termasuk bangga dengan antum yang sudah sadar diri akan tolabul ilmi, dan saya doakan antum ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antum ahlul ilmu, ahlul ibadah, ahlul dakwah. Amin Allahumma amin. Yang sampai pada akhirnya kita ini hidup rihlah, kita hidup ini perjalanan, rihlah ilal akhirah, sebuah perjalanan menuju akhirat. Dan kita dulu nanti kita akhir tutup usia menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadikan diri kita, menjadikan keluarga kita, menjadikan teman-teman kita sadar bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan menuju akhirat. Dan saya yakin, dan kita semuanya yakin, ketika kehidupan kita menuju akhirat ini ditulis dengan rangkaian kata-kata, tulisan-tulisan yang bertintakan emas, taklim, ngaji, ya, dakwah, taklim, ngaji, dakwah, sedekah, terus kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita, sampai kita tak bisa berangkat lagi taklim, sampai pada akhirnya malaikat maut menjemput kita. Yakin, hakul yakin, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi ayo semangat. Kita ini lagi cari warisan. Semangat. Cari duit aja semangat, ya. Padahal yang dicari belum, kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita aja semangat. Buktinya kalau Ustaz panas nggak ngerti panas, hujan nggak ngerti kehujanan, dapat kadang nggak sesuai dengan harapan, udah dapat habis besok cari lagi. Itu aja semangat. Apalagi thalabul ilmi, ini mencari warisan,
bahasanya kan begitu ya. Jadi kalau bahasanya warisan itu kan berebut, ya kan? Ya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi para alim ulama itu pewarisnya al-anbiya, para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Wal anbiya la yarithu dinaran wala dirhaman walakin yarithunal ilma. Para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Jadi antum ini malam hari ini taklim, kalau yang dipelajari ilmu agama, ilmu Islam itu dapat warisan banyak, cuma tak terlihat. Kalau warisannya itu terlihat, apalagi berupa dinar dirham, oh ya, bejubel itu antri depan dapat bagian. Artinya apa? Ini lebih mahal daripada dinar dan dirham. Ilmu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Kita berdoa kepada Allah saat ini. Kita ini tidak memposisikan ilmu kebanyakan, itu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Buktinya apa? Seminggu sekali cari duit tiap hari. Lebih berharga mana? Duit. Istighfar kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Cari duit seminggu sekali aja. Yang lainnya tolak ilmu. Kayak gimana Ustaz? Nah, nanti urusannya dapur ini gimana? Gampang. Cukup untuk menegakkan tulang punggung saja, kata Rasul. Iya kan? Iya. Ya artinya begini, ikhwan fillah. Ya paling tidak, ya kita imbangi lah. Ya, cari dunia kita semangatnya luar biasa. Ya paling tidak sama, gitu ya. Paling tidak sama. Cari ilmu juga semangat, gitu ya. Padahal kalau kita cari dunia mulai matahari terbit sampai tenggelam, bahkan masih berlanjut lagi. Tolakul ilmi habis maghrib sampai isya. Ini kira-kira akal kita ketemu nggak ya? Mana kata semangat habis maghrib sampai isya. Dan jujur pribadi saya sendiri dan kita semuanya menjadi muhasabah, kita lebih tertarik, kita lebih terobsesi, kita lebih memberi nilai yang mahal dunia ketimbang tolakul ilmi. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti untuk mengamalkannya? Bagaimana nanti untuk mendakwahkannya? Itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita ini terhadap ilmu, sehingga haus ilmu gitu ya. Kita ini lebih kerasa dengan makanan, dengan minuman. Kalau lapar makan, kerasa kenyangnya, wah, gitu ya. Haus minum, kerasa. Tapi kita sudahkah ketika kita menerima ilmu itu melebihi kita kenyangnya ketika makan, hilangnya dahaga ketika minum. Ini masih jauh. Oleh sebab itu ikhwan billah rahimakumullah, tetapi tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetap kita bersyukur, ya. Karena apa? Ya, dengan segala keterbatasan kita masih bisa berangkat bermajelis ilmu,
Mudah-mudahan terus Allah menumbuhkan kecintaan kita dengan majelis-majelis ta'lim, dengan majelis-majelis ilmu, melebihi kecintaan kita terhadap mencari duniawi. Amin Allahumma amin. Setengah jam sudah berlalu, selesai kayaknya. Wabillahi rahimakumullah. Mungkin ini bisa menjadi cambuk untuk saya pribadi khususnya. Kalau antum yang ikut aja itu ya. Karena apa? Saya merasa tertekan secara pribadi. Karena apa? Saya menyampaikan. Selama ini kita lebih berat dengan duniawi kita ketimbang dengan ilmu dan dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas kelalaian dan kekhilafan kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Amin. Amin Allahumma amin. Mungkin ini bisa bermanfaat secara pribadi khususnya saya dan ikhwan fillah rahimakumullah pada umumnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menguatkan hati kita, menerangi hati kita, menyadarkan hati kita bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing kita selamat di dunia dan tentunya selamat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin ya. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Dan kita terakhir yang saya sampaikan, kalau ingin selamat dunia akhirat harus diawali dengan ilmu. Tidak ada ceritanya mau selamat dunia akhirat tak diawali dengan ilmu. Dan kalau bisa, kita ini yang kita harapkan memang selamat dunia dan akhirat. Bukan begitu Ikhwan bilang? Iya Pak Ustaz. Makanya di dunia ini kita berkumpul dengan orang-orang soleh, sama-sama menuntut ilmu, senang, bahagia. Tapi sayangnya nggak lama. Iya kan? Azan gak lama, paling berapa tahun? Mudah yang sekarang 40, 50, 60 kumpul begini gak lama. Sejenak kita dengarkan ya, azan. Sekali lagi kita orientasi berpikir kita itu selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Saat ini kita berkumpul dengan kawan-kawan, dengan ikhwan kita senang ya, senang belajar ilmu agama, senang bermajelis taklim, senang gitu ya. Antum sudah ngajak berapa? Antum sudah ngajak berapa? Harus itu yang menjadi perbincangan. Wah, saya ngajak tetangga saya itu apa ya, masih berat, besok saya ajak lagi. Ini kenalan ini saya ajak, mau ikhwan besok ini kenalan. Ilmu yang bermanfaat ini kita kumpul dengan orang-orang soleh di dunia ini, senang kita. Jadi kita itu kumpul dengan orang berilmu, dengan orang-orang soleh di dunia ini senang hawanya. Karena apa? Mereka orang-orang yang berakhlak mulia, tutur katanya baik, sopan, perilakunya baik. Senang kita bersama mereka. Ketika mereka menasehati, mengingatkan tawasobil hak, tawasobi sobr, senang kita bersama mereka. Tapi sayangnya nggak lama kesenangan kita bersama ikhwan-ikhwan kita dengan teman-teman yang soleh.
Makanya kalau kita ini di dunia bergaul dengan ustaz, bergaul dengan ikhwan-ikhwan yang soleh, tak senang, dipertanyakan juga itu keimanan kita ya. Harus senang, tapi sayangnya tidak lama. Kita lihat sudah berapa banyak ikhwan kita yang mendahului kita. Iya, satu demi satu demi mereka meninggalkan kita. Oleh sebab itu ikhwan bilang mereka menunggu di sana. Di mana? Di surga. Oleh sebab itu kita berkumpul dengan orang-orang soleh di dunia ini sebentar saja kita senang, singkat. Tentunya kita berharap kepada Allah kita dipertemukan lagi di sana. Di mana? Di surganya Allah yang tiada batas akhir waktu. Amin Allahumma. Jadi singkat kita. Dan ini awal yang baik. Kita kumpul di dunia bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kelak kita juga dikumpulkan di surganya, bertemu kita dengan kawan-kawan kita, dengan ikhwan-ikhwan kita di hari, di waktu yang tiada akhir batasnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ikhwan rahimakumullah. Sekali lagi ayolah semangat ngaji, semangat ya. Ikhwan-ikhwan ajak semangat. Jadikan Islam ini sebagai penerang diri kita, hati kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita. Kita buat semua, ayo kita buat perkampungan di surga. Wah, itu buat sisa kumpulkan. Wah, subhanallah. Nah, di sini kita nggak lama, kita besar. Surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di mana kenikmatan surga, kesenangan yang ada di dalamnya belum pernah terdengar belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Surga dengan kenikmatannya. Dan itu untuk siapa? Orang-orang yang soleh. Hanya keterangannya, kenikmatan surga beserta apa yang ada di dalamnya itu semuanya akan hilang ketika ahli surga bertemu dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan billah rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pengingat saya pribadi khususnya, dan ikhwan billah semua pada umumnya. Lillahi wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan billah, sekali lagi kita orientasi berpikir kita itu selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Saat ini kita berkumpul dengan kawan-kawan, dengan ikhwan kita senang ya, senang belajar ilmu agama, senang bermajelis taklim, senang gitu ya. Antum sudah ngajak berapa, harus itu yang menjadi perbincangan. Wah, saya ngajak tetangga saya itu apa ya, masih berat, besok saya ajak lagi. Ini kenalan, ini saya ajak mau ikhwan, besok ini kenalan. Ilmu yang bermanfaat. Ini kita kumpul dengan orang-orang soleh di dunia, ini senang kita. Jadi kita itu kumpul dengan orang berilmu, dengan orang-orang soleh di dunia ini senang hawanya. Karena apa? Mereka orang-orang yang berakhlak mulia, tutur katanya baik, sopan, perilakunya baik. Senang kita bersama mereka. Ketika mereka menasehati, mengingatkan tawasobil hak, tawasobi sobr, senang kita bersama mereka. Tapi sayangnya nggak lama kesenangan kita bersama ikhwan-ikhwan kita dengan teman-teman yang soleh.
Makanya kalau kita ini di dunia bergaul dengan ustaz, bergaul dengan ikhwan-ikhwan yang soleh, tak senang, dipertanyakan juga itu keimanan kita ya. Harus senang, tapi sayangnya tidak lama. Kita lihat sudah berapa banyak ikhwan kita yang mendahului kita. Iya, satu demi satu mereka meninggalkan kita. Oleh sebab itu ikhwan bilang mereka menunggu di sana. Di mana? Di surga. Oleh sebab itu kita berkumpul dengan orang-orang soleh di dunia ini sebentar saja kita senang, singkat. Tentunya kita berharap kepada Allah kita dipertemukan lagi di sana. Di mana? Di surganya Allah yang tiada batas akhir waktu. Amin Allahumma. Jadi singkat kita. Dan ini awal yang baik. Kita kumpul di dunia bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kelak kita juga dikumpulkan di surganya, bertemu kita dengan kawan-kawan kita, dengan ikhwan-ikhwan kita di hari, di waktu yang tiada akhir batasnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ikhwan billah rahimakumullah. Sekali lagi ayolah semangat ngaji, semangat ya. Ikhwan-ikhwan ajak semangat. Jadikan Islam ini sebagai penerang diri kita, hati kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita. Kita bawa semua, kita buat perkampungan di surga. Wah, itu buat sisa kumpul. Wah, subhanallah. Nah, di sini kita nggak lama, kita besar. Surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di mana kenikmatan surga, kesenangan yang ada di dalamnya belum pernah terdengar belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Surga dengan kenikmatannya. Dan itu untuk siapa? Orang-orang yang soleh. Hanya keterangannya, kenikmatan surga beserta apa yang ada di dalamnya itu semuanya akan hilang ketika ahli surga bertemu dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan billah rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pengingat saya pribadi khususnya dan ikhwan billah semua pada umumnya. Lillahi walhidayah.